Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grade leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Kembali lagi tentunya dengan saya Aris West. Di channel saya kali ini saya bakal unboxing, review ya produk fake lagi, dan ini adalah Puma Future ya, yang terbaru yang dipakai Neymar ya, Puma Future set gitu ya, yang fake atau KW lah intinya ya. Dan ini banyak banget permintaan buat teman-teman di kolom komentar yang pengen saya review produk fake yang salah satu ini. Terus banyak banget yang minta tempo lah, apalah, mungkin next ya lah ya, tergantung ide apa yang bakal saya bikin konten gitu ya di next video. Oke, ini dia boxnya, seperti apa detailnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Oke guys, di depan kalian sudah ada box dari Puma, dan ini adalah Puma fake ya, Puma Future Z fake ya, yang 1.1 ya, atau yang top grade nya, cuma ini yang kembali lagi yang fake. Oke, boxnya seperti ini. Pumanya saya nggak tahu ya, untuk Puma yang sekarang tuh nggak tahu, karena setauku yang Puma yang kemarin itu yang produksi tahun 2018-19 itu full merah gitu ya, dan kombinasinya nggak terlalu banyak seperti ini. Oke, fake tetap fake, KW tetap KW, KW premium tetap KW premium gitu ya, atau replika tetap replika gitu ya. Dan di sini nggak ada keterangan sama sekali mengenai produknya. Oke, langsung saja kita buka produknya. Nah, produk fake itu seperti ini, dan ini aku ambil size 39 karena untuk tebal dari bahannya gitu ya, untuk fake sama original jelas berbeda ya. Bahan yang dipakai pun itu untuk detailingnya jelas berbeda gitu ya. Oke, langsung saja kita keluarin dari boxnya. Oke, ini udah aku keluarin dari boxnya, dan kita keluarin dari plastiknya tentunya. Oke, seperti ini plastiknya ya. Oke, ini udah aku keluarin seperti ini. Oh ya, untuk ngomongin harganya, ini sekitar 600 ribuan lah ya, beda toko beda harga, dan aku nggak pernah ngerekomendasikan belinya di mana, karena ini videonya nggak disponsori oleh toko tersebut atau toko online tersebut, dan emang aku nggak merekomendasikan buat kalian beli replika atau fake ya. Jadi intinya ini cuma konten unboxing dan review gitu ya. Jadi ya kembali lagi, ini memperkenalkan gitu ya, detailing dari setiap sisi dari produknya. Oke, kembali ke sepatunya, kita langsung bahas saja. Oke, dari samping seperti ini ya, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, ini full sintetis dan dikombinasi bahan knit, terutama di bagian tengah sini yang menjadi titik utama produk ini gitu ya, karena produk ini itu terkenal fleksibel ya di bagian tengah sini. Dan untuk detailing bahannya itu seperti ini ya, kalian bisa lihat. Terus bagian lidah ke bagian tutup ini full knit yang cukup tebal ya, cukup fleksibel. Nanti bakal kalian tahu sendiri gitu ya pas fitting seperti apa detail dari bahan knitnya gitu ya. Untuk bahan knitnya sendiri itu seperti ini, kayak ada kerut-kerutannya gitu ya di bagian tutupnya. Oke, kita beralih ke bagian, oh ya, di bagian sini tuh banyak tekstur ya. Ini tekstur seperti ini. Jadi garis-garis ini tekstur ya. Kalau samping sini disampingkan seperti ini, dimiringkan, itu kalian bisa lihat sendiri teksturnya ya, sampai ke depan sini ke bagian upper ya. Dan
nyambung ke belakang sini ya, ke bagian bawah ini untuk tekstur ini. Oke, langsung saja kita bahas bagian depannya. Depannya seperti ini tekstur ya, terus pumanya ini kayak cutting volley flat seperti ini ya untuk teksturnya, dan naik ke atas tali pipih ban polyester ya. Cuma yang unik itu lubang talinya ya, ini bagian tengahnya ini sengaja nggak ditali karena emang spesialnya itu di sini gitu ya. Yang terkenalnya itu bahan granitnya itu benar-benar fleksibel dan bikin nyaman di bagian punggung kaki ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita beralih ke bagian kaki bagian dalam. Berbeda di bagian kaki bagian luar ya. Di bagian dalam ini ada tulisan feature besar ya seperti ini, dan ini bertekstur ya. Terus di bagian belakang itu ada tulisan seperti ini ya, Fusion Fit, Evo Knit Pro, dan Grip Control Pro ya. Dan ya, langsung kita bahas bagian belakang. Belakang seperti ini ada logo Puma besar, dan ini cutting poly flat cukup solid. Dan untuk detail jahitan bagian belakang cukup presisi gitu ya. Meskipun ya fix seperti ini untuk pengerjaannya ya, standarnya seperti ini, nggak terlalu istimewa ya. Jadi kembali lagi, ada harga ada kualitas, intinya seperti itu. Dan oke, kita bahas insole-nya sebelum kita bahas outsole-nya. Untuk insole-nya Puma itu seperti ini ya, bisa dilepas, ada tulisan seperti ini ya, nano grip teknologi, terus ada logo Pumanya. Cuma ini ya nggak nano banget dan nggak ngegrip juga gitu ya, dan biasa aja gitu ya. Dan untuk ketebalan seperti ini nggak terlalu tebal, biasa aja gitu ya. Jadi ini cuma gimmick aja ya. Oke, untuk ketebalan busa seperti biasa gitu ya, nggak terlalu istimewa untuk fake. Cuma untuk pelapisnya sama seperti Nike di sini ya. Terus untuk bagian dalamnya kalian bisa lihat seperti itu. Terus bagian bawah insole-nya ini keras banget, bahan plastik, persis sama produk-produk fake yang sudah aku review kemarin-kemarin gitu ya. Oke, kita bahas outsole-nya karena ini cukup menarik kita bahas. Oke, untuk sopletnya seperti ini. Cuma bedanya kalau yang original tuh kayak ada warna gold gitu ya di setiap sisi sopletnya, kurang lebih seperti ini. Dan ini ada tulisan teknologi ya, klaimnya itu. Cuma ini ya ala-ala ya gimmick intinya gitu. Ini ada dynamic motion system ya di sini itu. Terus ada logo Puma di sini. Terus untuk startnya itu transparan ya, ini di ujungnya ya, set ini ya, Puma feature set. Oke, kita coba timbang di size 39 kita dapat berapa kira-kira. 195 gram. Oke, seperti apa detail saat sepatu ini dipakai? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, itu dia ya detail dari Puma Future Set ya. Dan oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya cukup mudah ya, karena ini meskipun ada penambahan green di bagian futupnya itu nggak ngerasain susahnya gitu ya. Cuma emang dibanding sepatu dengan lidah terpisah jelas gitu ya, tingkat kesulitannya berbeda. Cuma ini menurutku ini untuk ukuran knit ini cukup fleksibel, cukup bagus, dan nggak sebegitu susah gitu ya cara masukin kaki ke dalam sepatunya. Oke, untuk sizing menurutku sepatu Puma
feature ini ya menurutku untuk kaki Nero, menurutku ya, karena aku sendiri kakiku yang Nero ini nggak ngerasain susahnya sama sekali gitu ya untuk cara masukin ke dalam sepatunya, dan ngefit banget gitu ya. Malah saking ngefitnya ini benar-benar kayak prok gitu ya di kaki, kayak nyatu banget gitu ya. Jadi untuk kaki kalian yang baru disarankan Upsize kalau pingin nyoba Puma Future yang versi fake ini ya. Aku nggak tahu yang versi originalnya, jadi aku ngomongin yang versi fake-nya gitu ya. Mungkin kalau seri yang originalnya mungkin bisa untuk kaki lebar gitu ya, karena banyak pemain di luar sana yang posisi pemain belakang yang kaki lebar macam Milan Skriniar dan lain-lain itu pakai Puma Future. Tapi ya icon produknya sih Neymar gitu ya, yang lebih condong untuk kakinya sendiri setauku gitu ya. Untuk kaki Neymar itu Nero. Jadi menurutku ini kalau kalian kakinya lebar disarankan Upsize ya untuk sepatu fake ini, terutama Puma Future ya, disarankan untuk Upsize. Oke, dari angka 1 sampai 10 dari segi model dan desain menurutku 7,5. Jujur aku kurang suka dari segi model dan desainnya, terutama Puma Future-nya. Aku lebih suka Puma Ultranya menurutku ya, karena lebih simple gitu ya. Kalau Puma Future ya ini lebih rame, dan aku sendiri kurang suka sepatu yang terlalu banyak permainan tekstur dan terlalu rame gitu ya, intinya seperti itu. Tapi kembali lagi ke selera kalian masing-masing ya. Kalau model desain itu kembali ke selera. Menurutku sih dari angka 1 sampai 10 dari segi desain dan model ini 7,5. Oke, kita ngomongin kenyamanan dari angka 1 sampai 10. Pas fitting tadi, pas first impression tadi gitu ya, pas nyoba itu 7,5. Agak mengganggu di bagian heelnya karena kaku ya. Kembali lagi kaku banget menurutku untuk ukuran sepatu fake. Jadi untuk di compare sama Nike Mercurial menurutku ini lebih kaku menurutku. Ya ini kembali lagi untuk first impression pas fitting tadi itu ya sejauh ini ya itu yang aku rasain ya, cukup kaku di bagian heelnya. Jadi aku ini cukup was-was kalau dipakai playtest bakal blister. Tapi kembali lagi ya, ini aku belum pakai playtest, jadi aku belum bisa ngomongin secara luas gitu ya, secara jauh mengenai tingkat kenyamanannya. Jadi untuk first impression tadi ini 7 ya 7,5 gitu ya untuk dari segi kenyamanan. Terus apakah cukup rekomendasi untuk kalian beli? Kembali lagi ke budget kalian gitu ya. Saya sendiri nggak merekomendasikan buat kalian beli sepatu fake atau replika atau sejenisnya gitu ya. Intinya fake atau KW. Jadi kembali lagi untuk segi bahan dan material yang digunakan, tingkat pengerjaan, detailing itu jauh gitu ya daripada yang originalnya. Jadi untuk originalnya itu jauh lebih perfect, lebih bahannya juga lebih premium ya, tingkat pengerjaannya lebih detail gitu ya. Itu ya yang membedakan itu ya. Jadi kembali lagi ada harga, ada barang gitu ya. Kalau kalian beli sepatu fake ya ini yang kalian dapetin gitu ya. Jadi kembali lagi ya, kalau kalian punya dana lebih disarankan untuk beli original saja gitu ya. Jadi konten ini dibuat itu menjadi wawasan buat kalian mengetahui tingkat produk dari produk-produk fake gitu ya. Mau original mau fake itu ya, saya bakal kupas tuntas gitu ya di channel saya tentunya. Jadi kembali lagi saya nggak merekomendasikan buat kalian beli produk-produk fake atau KW. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya. Maju terus hidup Indonesia, and see you next video. Ciao.